nggak ada yang bawa nih? Nggak ada bawa tripod nih? Hah? Marari. Di penghujung acara, Presiden Republik Ibu sekalian, dan kita menantikan saatnya dimulai acara. Terima kasih. Hadirin mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Ani Bambang Yudhoyono dan Ibu Hajah Mufidah Yusuf Kala memasuki tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang kami hormati Ibu Hajah Mufidah Yusuf Kabinet Indonesia Bersatu, yang kami hormati Gubernur DKI Jakarta, selamat pagi dan selamat datang di acara peresmian pembukaan. Hadirin, pameran ini diadakan dalam rangka mendukung tahun Asia pada bulan Desember yang lalu. Setiap tahun dalam penyelenggaraan Nusa Tenggara Barat, itu suku Samawa yang menggambarkan keceriaan dan perwujudan rasa hormat menyambut kedatangan Tari Sir Mali. Yang terhormat di Balai Sidang DKI Rabu hari ini tanggal 22 April promosi dan pemasaran produk handicraft Indonesia dan inovatif
1.400. Kami mohon maaf sebagai BTRI kita masih selalu kami kecil. Kami bersyukur bahwa pameran yang telah dilakukan negara semua pameran. Hadirin Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Gerakan ini dapat meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan gerakan Cinta Indonesia. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan pemukulan gendang beli sebagai tanda peresmian pembukaan Inacraft 2009 dan pemetikan kita sebagai tanda peluncuran gerakan Aku Cinta Indonesia serta logo 100% Cinta Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Dari itu atau kerajinan tumbuh 1,8%. Di samping itu jangan lupa jumlah industri kreatif sekitar 2,2 juta dan industri kreatif pembangunan akan lebih adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah memahami bahwa di antara banyak faktor yang dihadapi oleh industri kreatif dan kerajinan yang saya katakanlah kunci berkembangnya industri ini antara lain faktor sumber daya manusia, faktor manajemen, faktor teknologi, dan lain-lain. Tetapi dua faktor sangat-sangat penting. Kami mendengar suara para perajin, para pengusaha di seluruh wilayah tanah air bahwa yang sangat mereka perlukan sebagai bantuan dari pemerintah dan dunia usaha yang lebih tinggi tingkatannya adalah satu, bantuan permodalan, yang kedua bantuan pemasaran dan penjualan. Permodalan ada skim untuk mendapatkan kredit secara reguler yang tentu menjadi kewajiban perbankan kita untuk memberikan bantuan permodalan itu. Tetapi sejak tahun lalu kita sudah mengeluarkan kebijakan yang kita sebut dengan kebijakan mikrokredit dan sekaligus kredit untuk usaha kecil dan menengah. Yang ini kita persiapkan dana atau anggaran sejumlah 20 triliun dengan harapan lebih banyak lagi modal yang bisa diserap oleh usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi di seluruh Indonesia. Saya berharap gunakan sebaik-baiknya peluang ini. Gunakan sebaik-baiknya bantuan pemerintah melalui kebijakan kredit usaha rakyat ini. Yang kedua, saya tahu bahwa para perajin terutama yang bersifat usaha kecil dan menengah memerlukan bimbingan dan bantuan untuk promosi dan penjualan. Kegiatan pameran ini sendiri contoh bagaimana kita membantu mempromosikan dan kemudian menuju ke penjualan. Pameran yang sering saya hadiri di seluruh Indonesia maupun di luar negeri juga bantuan kembali lagi untuk mempromosikan dan memasarkan produk-produk ini. Saya berharap mari kita lanjutkan
pemerintah mengajak dunia usaha, asosiasi-asosiasi profesi yang bergerak di bidang handicraft misalnya, untuk membangun kemitraan yang makin efektif, membantu memasarkan dan menjualkan produk-produk dari industri kreatif dan handicraft ini. Hadirin yang saya hormati, kita semua tahu dunia sedang mengalami krisis perekonomian global. Sejak tahun lalu, semua negara mulai merasakan dampaknya, termasuk negara kita. Saudara juga tahu, dunia juga tidak tinggal diam. Secara global, terutama yang disponsori atau dipelopori oleh G20, kita ingin bersama-sama mengatasi resesi perekonomian global ini. Belum lama ini dilaksanakan G20 Summit di London, Inggris, yang saya juga hadir sebagai anggota G20. Kami sepakat bahwa resesi yang masih kita rasakan akhir tahun depan diharapkan sudah mulai bisa kita atasi. Dan Eropa misalnya, Amerika misalnya, Asia Tenggara, Asia juga melakukan hal yang sama. Indonesia menjadi bagian dari kebersamaan regional untuk mengatasi krisis perekonomian ini, mengalir dari atau segaris dengan langkah-langkah sedunia. Meskipun komunitas global melakukan langkah-langkah yang serius, demikian juga komunitas ekonomi regional juga melakukan hal yang sama. Akhirnya yang menentukan adalah apa yang dilakukan oleh negara-negara itu sendiri. Cepat atau lambatnya pemulihan perekonomian ekonomi di Indonesia akibat krisis global ini terulang kepada kita sendiri. Makin sungguh-sungguh, makin tepat kebijakan kita, makin efektif langkah-langkah kita bersama di seluruh tanah air, pemerintah, dunia usaha, perbankan akan makin cepat dan makin baik langkah-langkah yang upaya pemulihan itu. Sektor real agar terus bergerak meskipun ada pukulan-pukulan. Yang kedua, dengan sektor real masih bisa kita jaga, diharapkan tidak terlalu banyak gelombang pengangguran terjadi. Yang ketiga, kita ingin mengelola inflasi pada batas yang baik agar bisa terjangkau oleh rakyat. Yang keempat, kita jaga daya beli rakyat dengan berbagai macam porsi. Yang kelima, kita melindungi yang miskin dalam suasana krisis seperti ini. Yang keenam, kita pastikan makanan dan energi cukup untuk rakyat kita. Dan yang terakhir, di atas segalanya, kita berupaya keras, insya Allah ekonomi kita masih tumbuh positif. Apa yang kita pantau, terutama kuartal pertama perekonomian kita tahun 2009 ini, dengan penuh rasa syukur saya menyampaikan pertumbuhan yang terjadi jauh lebih baik dari ramalan banyak pihak yang lebih buruk tentang perekonomian Indonesia. China dan India dan BPS, Kementerian Keuangan kita memprediksi bahwa kuartal pertama perekonomian kita tumbuh antara 4,6 sampai 4,8%. Di tengah-tengah dunia yang pertumbuhannya minus, tentu ini patut kita syukuri. Kita berharap sepanjang tahun kita bisa mencapai sekitar 4,5%, angka yang dianggap baik dalam suasana krisis dunia seperti ini. Kemarin saya membahas bersama menteri-menteri terkait, sebagian menurut 1-2 komoditas naik yang tentu menjadi tugas pemerintah untuk menstabilkan dengan kebijakan yang tepat. Saya mengatakan semuanya itu untuk menunjukkan bahwa meskipun dunia dalam keadaan krisis, tetapi kerja bersama kita tingkat global, tingkat regional, dan tingkat nasional, insya Allah kita bisa menjaga untuk mengurangi dampak itu, untuk mencegah ekonomi kita sangat terpukul dan bisa kembali
seperti tahun-tahun awal krisis yang lalu. Saudara-saudara, berkaitan dengan itu semua, seperti saudara ketahui dan penting untuk para pengusaha, handicraft, para perajin, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan stimulus, paket stimulus sekitar 1,2% dari GDP, jumlahnya 73,3 triliun. Stimulus itu diarahkan dengan tujuan yang baik. Pertama, untuk meningkatkan daya beli rakyat. Yang ketiga, memastikan sektor real tetap terjaga. Yang ketiga, dengan membangun infrastruktur diharapkan ada lapangan kerja yang tercipta, sehingga kalau ada yang menganggur bisa diserap. Kemudian yang keempat adalah subsidi untuk membantu yang miskin. Dengan demikian stimulus package ini berkaitan erat dengan 7 prioritas dan terutama berkaitan dengan penanggulangan pengangguran, perlindungan bagi yang miskin, kemudian juga penjagaan daya beli rakyat kita, cinta Indonesia, dan dicanangkannya kampanye cinta Indonesia. Saya menggarisbawahi bahwa untuk menyukseskan ini yang mesti dilakukan adalah meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia. Yakinkan bahwa produk kita mutunya baik, harganya bersaing, bahkan tidak kalah dengan produk dari luar negeri. Gerakan Aku Cinta Indonesia bukan, sekali lagi, bukan gerakan proteksionisme. Kalau namanya proteksionisme, kita melakukan hambatan terhadap impor barang dan jasa, hambatan tarif, hambatan kuota, dan hambatan-hambatan lain. Gerakan Aku Cinta Indonesia tidak atau bukan gerakan seperti itu. Kita sepakat dalam G20, dalam ASEAN Summit, dalam ASEAN Plus 3 bahwa kita semua mencegah terjadinya gerakan proteksionisme. Kita ingin international trade and investment tetap moving, tetap berjalan dengan baik. Oleh karena itu tidak usah khawatir karena ini bukan proteksionisme, tapi betul-betul hadir di negeri kita ini produk Indonesia yang karena mutunya juga tidak kalah, harganya bersaing, dengan penuh kecintaan, saudara juga bisa mengkonsumsinya. Saudara-saudara, kita akan terus bisa membangun ekonomi kita akan terus bisa mengembangkan dunia usaha kita, termasuk ekonomi kreatif dan handicraft, kalau keadaan dalam negeri kita kondusif untuk itu. Kalau politik kita stabil, kalau keamanan dan ketertiban publik di seluruh tanah air terjaga. Oleh karena itulah, marilah bersama-sama dengan pemerintah, dengan para penegak hukum dan keamanan bersama-sama menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam negeri kita. Jangan sampai apa yang telah kita capai pada tahun-tahun terakhir ini, negara yang makin stabil, makin aman, makin damai, terganggu lagi, sehingga akan menyulitkan pembangunan ekonomi dan pengembangan dunia usaha. Ini kepentingan kita bersama. Dan meskipun sekarang kita berada dalam masa pemilihan umum, alhamdulillah kemarin pemungutan suara pemilu legislatif dapat dilaksanakan secara aman, tertib dan lancar. Saya hormat dan berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang bisa benar-benar dengan penuh kematangan, kearifan, bisa menahan diri pada saat kampanye, pada saat pemungutan suara di seluruh tanah air, apapun partai politiknya, mereka bisa menjalankan kegiatan demokrasi dengan baik. Kita patut memberikan apresiasi yang tinggi. Para elit, para tokoh politik,
ulangi lagi para elit, para tokoh politik, kami semua di samping berterima kasih kepada mereka, pada rakyat kita memberikan penghargaan, kita juga harus banyak belajar bagaimana berdemokrasi dengan baik, sesuatu yang menjadi tujuan dari kehidupan politik di negeri tercinta ini. Ada hal-hal yang dirasa tidak benar seperti pelanggaran, salurkan menurut ketentuan hukum yang sudah diatur berdasarkan undang-undang dan aturan yang berlaku. Di sini indahnya demokrasi, rule of law dihormati, semua diselesaikan secara benar, secara konstitusional dan secara damai. Saya buka pameran Inakraf tahun 2009 dan sekaligus saya luncurkan logo 100% Cinta Indonesia dan kampanye Aku Cinta Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan Ketua Umum ASEP. Pemukulan gendang. Simbol salah satu kekayaan laut Indonesia dan merupakan komoditi unggulan Nusa Tenggara Barat yang telah dikenal luas. Selanjutnya pemetikan gitar oleh Presiden Republik lokal Indonesia yang sudah diekspor ke mancanegara. Tampak logo 100% Indonesia yang merepresentasikan warna negara kepulauan dan merah putih sebagai warna bendera Republik Indonesia ada Indonesia. Mana, Pak? Aja tunggu. Suruh lihat batik. Kamu beli ginian 5.000. Di depan. 5.000. Siap tunggu. Tahun lalu 1.600. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Bapak tanya sama. Oke, maju. Sambil jalan, sambil. Nanti saya akan datang lagi meresmikan bandara dan lain-lain. Semoga aja makin damai, makin baik, makin sejahtera ya. Aduh. Kabar Ibu? Iya.
Siapa ini? Ini mendong. Mendong klasik tuh. Adaptasi. Dari paper ya? Barang-barang bisa. Kami nanti akan punya kelompok-kelompok. Di mana ini Bu? Kami mulai Jakarta. Anak-anak yang butuh sekolah. Berikutnya Pak ya, biar ramai. Kalau udah agak jauh ya, agak jauh. Iya. Di samping itu, di samping plenary, untuk kemudian juga ada Pak, teman-teman Pak, main catur Pak. Oh gitu ya. Pak aja Pak. Main catur Pak. Bermain dengan saya mungkin Pak. Silakan. Itu Pak. Bapak. Bapak sini Bapak, izin Bapak. Ya sorry. Sini Pak. Itu Pak. Makasih Pak. Pokoknya kalah. Makasih. Makan sama Pak. Terima kasih. Ini salah nih Pak. Cukup ya. Cukup. Dede, nyari apa Dede? Hidup nih. Juga jangan gerak lagi. Biasanya gitu. selama ini sekian Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Ibu Ani beserta Ibu Yusuf Kala. Selamat datang di kampung BNI, di mana BNI sekarang adalah sanggar Bapak Budamas, pelukis dari Bali, yang berkenan memberikan lukisan diri Bapak Presiden. Bapak Budamas adalah pelukis. Kalau mundur Mas, yang sudah mundur, Dapat kan? Jadi ada yang sudah mundur ya.